Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam inspirasi bagi setiap kita. Kebenaran itu dibagi menjadi dua. Satu kebenaran yang bersifat minor, satu lagi mayor. Kebenaran yang bersifat minor itu ya kita bisa berbeda, kita bisa bertoleransi lah. Misalnya seperti baptisan, baik dipercik ataupun ditenggelamkan, ya silakan saja masing-masing gereja untuk menentukan cara atau prosedurnya. Lalu ada lagi misalnya seperti liturgi, ya mau lompat-lompat, mau tenang teduh, mau pakai full band atau tidak, nggak jadi masalah ya. Ini kebenaran yang bersifat minor. Lalu misalnya masalah perpuluhan, bagi saya ini juga minor ya. Mau gereja masih menganggapnya relevan atau enggaknya, masih diberlakukan atau diajarkan, ini minor, silakan saja ya, kita berbeda dalam hal ini. Tapi kalau untuk dalam case yang bersifat mayor, kebenaran yang mutlak, kita tidak bisa berbeda. Kita tidak bisa bertoleransi. Itu kompromi justru namanya. Seperti Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah penjelmaan Allah menjadi manusia, Dia adalah Logos. Ini kebenaran yang bersifat mutlak dan ini sudah diyakini dalam sepanjang sejarah gereja, dan bukan hanya sekedar karena kita mendapat dukungan dari bapak-bapak gereja, tetapi dapat dukungan terutama dari Alkitab. Dan seperti yang kita ketahui bahwa para rasul dan jemaat mula-mula mati untuk keyakinan ini. Misalnya jemaat Roma, Nero berkuasa pada waktu itu. Nero membantai semua orang Kristen yang tidak mau menyangkali imannya akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi mereka sampai pada titik kehilangan nyawa karena keyakinan mereka dari sejak awal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Jadi ketuhanan Yesus itu bukan baru ditegaskan, dinyatakan dalam Konsili Nisea. Seakan-akan Yesus itu baru Tuhan pada abad keempat di Konsili Nisea. Konsili Nisea yang menciptakannya. Tidak, Konsili Nisea bahkan bukan untuk merumuskan ya ketuhanan Yesus dari tidak Tuhan jadi Tuhan, tetapi justru sebaliknya. Konsili Nisea untuk bermaksud mengembalikan ya ajaran yang benar, karena sudah mulai ada ajaran-ajaran yang menyimpang muncul pada waktu itu. Misalnya seperti Arius yang menegaskan Yesus itu tidak homoousia tapi homoi, hanya mirip dengan Allah, tidak Allah sepenuhnya seperti Bapa. Bahkan Arius mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, ini sudah melenceng terlalu jauh. Lalu mau dikembalikan Arius ini untuk kembali kepada Alkitab dan apa yang sudah diyakini oleh para rasul dan jemaat mula-mula. Dari sejak awal kekristenan itu sudah menyatakan iman dan penyembahannya kepada Yesus Kristus. Filipi 2 itu adalah sebuah nyanyian yang dituliskan oleh Rasul Paulus terkait dengan Yesus. Jadi sudah beredar tradisi bahwa jemaat mula-mula itu menyembah Yesus yang adalah Tuhan, yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu ada Yohanes pasal 8 ya ayat 24. Lalu ada Yohanes 14 ayat 6, 1 Yohanes 5 ayat 20, Roma 9 ayat 5. Ada banyak sekali bertaburan ya dalam Alkitab ayat-ayat yang menegaskan keilahian Tuhan Yesus. Itu sudah sangat jelas. Jadi kebenaran yang bersifat mutlak, kita tidak bisa diam-diam saja, tenang-tenang saja. Kita harus tegas menyuarakan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi kita nggak boleh pelin-pelan. Jangan sampai kita konsisten untuk tidak konsisten. Hari ini Tuhan, besok Yesus tidak Tuhan. Hari ini Yesus bukan Allah, besok tiba-tiba Allah. Yesus bukan juru selamat, tiba-tiba Yesus juru selamat. Dan Yesus itu memang Tuhan, memang Allah. Bukan dia jadi Allah karena ada Spirit Yahweh. Tidak, itu dua hal yang berbeda. Dia adalah Allah, dia adalah juru selamat karena ada Spirit Yahweh. Tidak, memang dia adalah Allah itu sendiri. Memang dia adalah juru selamat itu sendiri. Jadi kita jangan pelin-pelan dalam hal ini. Dan kita harus tegas menyuarakannya. Kita harus bersikap. Jangan untuk kebenaran yang bersifat minor ya kita bisa keras ya dalam hal menyuarakannya. Misalnya ya kita mengatakan yang nggak setuju lagi dengan perpuluhan diberlakukan atau menganggap itu sudah tidak relevan. Itu
Heran saya sama gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang masih mengajarkan perpuluhan. Perpuluhan sudah nggak berlaku lagi. Tanya aja rabi-rabi yang ada di Israel, tanya sendiri di sana. Ini untuk yang bersifat minor, ya kita bisa tegas seperti itu menyuarakannya. Tapi kenapa untuk kebenaran yang bersifat mayor dan mutlak kita nggak tegas? Kenapa kita nggak bersuara? Yang namanya kesesatan itu, ya itu tidak bisa dibumbui dengan cara bagaimanapun, dengan alasan moral, seakan-akan moral yang baik itu bisa menutupi kesesatan. Tidak bisa. Ya, Matius pasal yang ke-18 sudah dengan tegas mengatakan penyesatan itu pasti atau harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang mengadakannya. Jadi kita nggak bisa menghindari ajaran-ajaran yang sesat yang terus tumbuh dan disuarakan di sepanjang zaman, bahkan sampai hari ini terus berkembang dan timbul atau muncul ajaran-ajaran yang menyesatkan. Untuk itu sebagai umat Tuhan kita harus benar-benar ya bertumbuh dalam kebenaran yang benar, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar kita bisa memandang status Yesus dengan benar dengan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita juga memperlakukan Dia dengan benar lewat kehidupan kita, di mana hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan singkat ini memberkati setiap kita, mencerahkan setiap kita. Salam inspirasi, Tuhan Yesus memberkati.